Kini saatnya kita ikuti Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Disesali kini kenyataan pahit menimpa diriku. Haruskah ku sesali lalu meratapi? Mungkin sebaiknya ku berbenah diri dan mohon pada yang ilahi agar dapat menempuh langkah yang pasti, meneruskan cita-cita menuju keceriaan. Yang kuasa berilah Hamba-Mu kekuatan iman dan rasa percaya diri lagi. Yang kuasa ampunilah hamba atas kesalahan menempuh jalan sesat tanpa dengar restu-Mu yang suci. Ramaku 105.8 The Magic of Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Magic Listener dan para pendengar di luar kota Jakarta. Kembali kita berjumpa dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat ya. Nanti Anda juga bisa menggunakan telepon kami untuk sharing, terutama para pendengar yang bisa mengakses kami melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM di Pontianak, atau Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia yang bisa live streaming di www.ramakofm.com. Baik, seperti biasa Anda bisa menggunakan telepon kami di 021-633-2705 atau 021-633-2706. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Siwo? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat-sehat Siwo ya? Alhamdulillah. Baik, kita mulai saja di 633-270 di 04 ya, 03 sorry 633 ya. Tolong diumumkan yang mau merekam boleh gitu. Oh, yang mau merekam boleh. Saya yang bertanya begitu. Begitu ya. Ya. Silakan. Kok yang sudah merekam gitu. Baik. Silakan pergunakan telepon kami sekali lagi di 633-2706 ya, atau di 633-2703. Silakan, karena memang ini saya menggunakan line yang salah tadi di awalnya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Pak Anto. Bapak Anto, apa kabar Pak Anto? Alhamdulillah. Baik ya, silakan Pak Anto. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh. Ya, jauh sekali, betul Siwo. Bagaimana Siwo? Halo. Begini, waktu itu saya pernah SMS Siwo itu tentang ibadah. Begini, waktu itu kan semua pun bisa jadi ibadah kalau niat dan caranya benar gitu. Tapi semua bisa jadi ibadah. Setelah itu kalau niatnya karena Allah dan caranya benar. Kalau gitu. Niat karena Allah dan caranya benar begitu ya. Tapi waktu itu saya pikir tidak sekedar itu gitu.
kan di samping niatnya karena Allah, perkaranya tidak melanggar syariat gitu. Jadi kalau di night club itu kan nggak jadi ibadah dong ya. Jadi itu kan melanggar syariat gitu kan jadi minuman keras gitu. Iya. Langsung perkaranya, yang ketiga perkaranya tidak melanggar syariat gitu. Jadi perkaranya artinya pelaksanaannya itu laki perempuan nggak campur, nggak tutup aurat, itu juga melanggar syariat gitu. Jadi di samping perkaranya pelaksanaannya juga jangan melanggar syariat gitu. Yang keempat hasilnya bukan untuk foya-foya gitu, artinya ada zakatnya gitu. Yang kelima jangan meninggalkan yang azas gitu, artinya walaupun itu dianggap ibadah, tapi sholat jangan ditinggalkan gitu. Jadi ada lima syarat gitu harus jadi ibadah gitu. Halo? Ya, silakan. Pantau poin pertanyaannya. Assalamualaikum. Itu satu ya. Yang kedua, ini kan proses menuju kesejahteraan diri gitu. Iya. Artinya jangan sampai kita nanti mau proses kesejahteraan diri, artinya malah ke palsuan diri gitu. Padahal ciri yang kesejahteraan diri itu yang gimana gitu. Mungkin bahasa agamanya bertakwa gitu kan ya. Cirinya apa gitu. Jadi proses untuk mendapatkannya bagaimana gitu. Karena kadang-kadang Siwo tidak memposisikan dirinya sebagai sumber dari kesejahteraan diri gitu. Cuma sharing aja gitu. Jadi ini gimana gitu. Jangan sampai kita mau menuju ke Salatiga malah nanti ke Merak gitu jadinya. Jadi kita mesti tahu juga kan ciri-ciri kejahatan diri itu gimana gitu. Jadi prosesnya nanti kita, ini nggak, saya mau ke sana kok begini gitu. Iya. Jadi gimana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Siwo ya? Iya. Monggo Siwo sekalian buka acara. Oke, terima kasih Mas Sen. Mudah-mudahan Mas Sen sehat. Amin, alhamdulillah sehat. Sehat yang lahir, sehat yang batin. Sehat duniawi dan sehat ukhrawinya. Halo Mas Sen. Iya, alhamdulillah Siwo. Ada salam juga dari Sandy Siwo. Oh iya, waalaikumsalam. Saya ambil waktunya ya. Monggo Siwo. Kepada seluruh Majlis Listener beserta seluruh staf dan keluarga besar Amako, semoga kalian berbahagia, semoga kalian diberkahi, semoga kalian mampu berproses menuju kesejahteraan diri, semoga kalian mampu mempunyai percepatan dalam rangka mendekatkan kepada sumber kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi. Majlis Listener yang berbahagia seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tidak sebagaimana biasa yang memberikan mukadimah dan pengingatan ulang karena itu sudah diangkat terkait dengan topik yang diangkat oleh Mas Anto. Terima kasih Mas Anto dan semoga bermanfaat khususnya bagi pendengar dan umumnya bagi kita bersama-sama. Yang pertama tentang masalah apakah ibadah itu dan apa syarat-syarat ibadah. Kalau Pak Anto tadi mensyaratkan ada 5 syarat ibadah. Ya, terkait bukan hanya sekedar niat dan cara, tapi ditambah lagi oleh beliau bahwa perkaranya harus benar, hasilnya harus benar dan tidak meninggalkan yang apa tadi ya, yang disebut tidak meninggalkan yang substansi atau gimana tadi ya. Jadi ada 5. Sementara yang sering saya seringkan adalah sesuatu bisa disebut ibadah manakala niat dan caranya benar. Terima kasih atas sharing Mas Anto. Ya, saya tidak dalam rangka untuk menolak apa yang dimaksudkan Mas Anto, cuma sebenarnya yang saya tahu tentang perkaranya itu apa itu sudah masuk ke dalam masalah cara-cara dan aturan-aturan tentang cara itu. Kemudian soal hasilnya, kalau tadi dikaitkan dengan misalnya, ya zakat juga dong. Ya, jadi itu mungkin terkait dengan bisnis kali ya, terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan zakat. Ya, itu kayaknya juga sudah termasuk kepada dalam cara itu kan. Jadi misalnya begini, seseorang yang berbisnis caranya harus benar. Nah kalau misalnya perkaranya tidak benar, itu sudah menyalahi hukum cara yang benar. Kalau kita mau beribadah,
Itu pertama, niatnya harus benar. Yang kedua, cara harus benar. Mungkin saya lebih sepakat kalau itu dimasukkan ke bentuk detailnya. Nah, ada salah satu ruang ibadah, yaitu bagaimana memanage hasil bisnis. Nah, memanage hasil bisnis itu juga bisa dijadikan bentuk ibadah, bisa juga tidak. Ya, jadi itu mungkin ke bentuk subbab dari cara yang benar. Ya, jadi tentang hasil bisnis itu mau dimasukkan dimanage menjadi ibadah atau tidak, ya itu terkait kepada niat dan cara kita untuk memanage. Jadi itu salah satu salah satu medan ibadah itu memanage hasil bisnis. Ya, kalau tadi yang dimasukkan Mas Anto harus zakat juga, itu terkait kepada syarat hasil, kayaknya begitu. Kemudian jangan meninggalkan hal-hal yang substansial, tadi disebut misalnya tentang sholat gitu ya. Nah, sholat itu sendiri adalah salah satu medan beribadah, salah satu jenis ibadah, kan? Nah, kalau misalnya kita bikin ranking, yang namanya ibadah itu kan banyak jenisnya dan juga ada ranking-rankingnya. Mana ibadah yang nilainya besar, mana ibadah yang nilainya kecil, mana ibadah yang nilainya wajib, mana ibadah yang nilainya sunnah, mana ibadah yang nilainya itu utama, dan mana ibadah yang nilainya lebih utama. Itu kayaknya terkait tentang ranking ibadah. Jangan kita beribadah yang kecil-kecil tapi melupakan ibadah-ibadah yang besar. Maksudnya mungkin begitu. Tapi itu salah satu jenis ibadah, bukan sebagai syarat ibadah. Ya, kita kayaknya ini masalah kategori saja kayaknya. Yang dimaksudkan oleh Pak Anto itu untuk ditekankan lagi kalau dalam ibadah hasilnya jangan sampai dilupakan. Misalnya dalam ibadah mencari nafkah. Kemudian untuk beribadah jangan sampai kita melupakan ibadah-ibadah yang nilainya lebih besar. Ini kayaknya seperti itu. Ya, ini masalah kategori saja, Mas Anto. Jadi kayaknya tidak ada di situ yang kontradiktif. Cuma permasalahannya adalah bagaimana kita menentukan ini ruang ibadah atau bukan, syarat ibadah atau bukan, dan jenis ibadah yang berbeda-beda, kayaknya begitu. Tapi terima kasih masukannya, mudah-mudahan ini juga menambah data buat kita. Ya sekarang nambahin lagi, mengulang, jangan tergesa-gesa menerima, tapi juga jangan tergesa-gesa menolak. Nah, kayaknya yang kedua ini lebih serius. Bagaimana sih berproses menuju kesejatian diri? Hati-hati loh, jangan-jangan kita malah bukan ke kesejatian diri, malah ke kepalsuan diri. Bagaimana sih cara berproses? Sementara kan Siwo itu kan bukan narasumber dan bukan sebagai sesuatu seorang figur yang sudah sampai kepada kesejatian diri. Terus gimana dong? Ya, terus bagaimana kira-kira kita berproses menuju kesejatian diri? Terima kasih Mas Anto bahwa betul saya ini bukan narasumber dan saya bukanlah orang yang sudah sampai kepada kesejatian diri. Meskipun demikian, saya punya pemahaman-pemahaman, kesimpulan-kesimpulan yang saya yakini sementara ini, yang itu merupakan ilmu yang terkait dengan proses untuk menuju kesejatian diri. Bisakah orang yang mau berproses menuju kesejatian diri malah dia terjebak ke kepalsuan diri? Nah, kalau kesejatian diri itu sendiri belum jelas, ya kita mau ke Jakarta malah jatuhnya ke Surabaya dong. Kalau dari Jawa Tengah itu kontradiktif, karena Jakarta itu di sebelah barat Jawa Tengah, sementara Surabaya ada di daerah timur Jawa Tengah. Maunya ke Jakarta, jatuhnya ke Surabaya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita kan belum tahu tujuan yang sebenarnya mana. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan saya dan bisa menambah data bagi kita bersama. Nah, yang pertama begini, yang bisa saya sharingkan dan saya tanggapkan, yaitu pertama bahwa tujuan berproses menuju kesejahteraan diri itu sudah termaktub di dalam
kita sering bahas dengan ada 3 validator mutu kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah fokus tujuan. Kalau kita salah fokus tujuan, ya sudah, banyak hal yang akan menjadi tidak tertata. Kalau tujuannya jelas, arah proses kita semakin jelas. Kalau tujuannya kabur, arah proses kita juga semakin kabur. Nah, pertanyaannya adalah tujuan yang manakah yang berhubungan dengan proses menuju ke kesejatian diri? Kayaknya itu berimbit dengan tujuan manusia, tujuan kehidupan manusia, dan tujuan itu terbahas di dalam tauhid. Ya, tujuannya mau kemana lagi? Ya, tujuan yang paling sepanjang yang saya tahu nih, tujuan yang paling atau maksudnya itu tujuan yang paling ideal yang diajarkan oleh agama-agama spesial, diajarkan oleh tauhid. Tujuan itu adalah Tuhan sebagai sumber kesempurnaan, sebagai sumber kesucian, sebagai sumber kebahagiaan, sumber keindahan, dan lain-lain. Itulah tujuan berproses menuju kesejatian diri. Nah, kesejatian diri itu yang mana? Ya, kesejatian kita sebagai penghamba terhadap Tuhan. Jadi kesejatian diri kita terletak ada di mana? Ada di penghambaan kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa menjadi hamba, ya, hamba dalam makna orang yang menghambakan dirinya terhadap Tuhan. Bukan istilah bahwa manusia itu hamba Tuhan, bukan. Itu istilah yang lain, mempunyai makna yang beda. Itu merupakan salah satu predikat dan sebutan bahwa manusia itu hamba Tuhan. Tetapi di sini ada unsur aktif, unsur gerak, dan ada sifat kata kerjanya, yaitu penghamba Tuhan. Kita hamba Tuhan, ya, tapi belum tentu kita penghamba kepada Tuhan. Beda kan? Kita hamba Tuhan, ya, tapi belum tentu kita ini seorang penghamba Tuhan. Nah, mudah-mudahan bisa dibedakan. Manakala kita sudah sampai berposisi bahwa kita ini mempunyai tujuan hidup kita adalah Tuhan, dan kita duduk dalam posisi penghamba Tuhan, disitulah ada kesejatian diri. Saya tahu posnya seperti itu, meskipun saya belum sampai ke situ. Saya juga masih dalam proses, mudah-mudahan bisa sampai ke situ. Dan menurut saya itu makom yang tertingginya manusia adalah makom penghamba Tuhan. Nah, nanti puncak dari grade penghamba Tuhan itu, ya, makom puncaknya adalah hamba yang bersyukur. Kayaknya begitu. Itu tentang kaitannya dengan tujuan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa untuk masuk kepada posisi penghamba Tuhan, penghamba Allah, itu ya syarat primernya tujuan kita harus tepat, dan proses kita juga harus tepat. Paling tidak tepat sesuai pemahaman kita masing-masing sementara ini. Nah, idealnya tepat yang dimaksudkan oleh sang guru kehidupan, yaitu para wakil Allah. Jadi kalau kita ingin berproses menuju kesejatian diri tanpa kita memperdalam dan mempertajam tauhid, ya kayaknya bisa jadi kita akan terjebak kepada proses yang bukan kesejatian diri. Jadi basic permasalahannya adalah ada pada tujuan hidup itu. Dan tujuan hidup seseorang akan tidak keluar dari nilai-nilai egoisme dan keduniaan ini kecuali dengan tauhid. Mohon maaf, saya ulang, sepanjang yang saya tahu, kesimpulan yang hingga saat ini saya yakini bahwa kehidupan siapapun manusia, manakala dia tidak berbasik kepada tauhid, maka dia tidak akan bergerak kecuali pada lingkaran egoisme dan duniawi saja. Untuk dia bisa bergerak lebih dari itu, dia bisa mampu melampaui
lingkungan egoisme dan duniawi itu, untuk bisa keluar dari daerah itu harus merupakan sebuah keniscayaan. Di sana dibutuhkan basic tauhid. Ya misalnya begini, kita bisnis, tapi kalau basic kita tidak dengan tauhid dalam berbisnis, ya jatuhnya kita ingin mencari uang, kita ingin mencari laba, kita ingin mencari hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau punya basic tauhid, tidak, dia bisnisnya dalam rangka penghambaan kepada Allah. Gitu deh kayaknya. Dia berekonomi, dia berbudaya, dia berpolitik. Kalau basicnya tauhid, itu semua ruang-ruang itu dijadikan sebagai medan penghambaannya kepada Allah. Bukan, kalau basic tauhidnya ketinggalan, itu ya kita kayaknya hanya berputar-putar pada masalah egoisme dan keduniaan. Ingin populer lah, ingin kuasa lah, ingin bahagia dalam makna duniawi, ingin apa lagi ya? Ya mungkin ingin sukses lah, tapi ukurannya hanya di lingkup duniawi, tidak menyentuh kepada alam berikutnya. Jadi itu kayaknya saya sangat sepakat bahwa kalau tujuannya saja sudah salah, ya bagaimana mau ke Jakarta sementara dia tidak paham ciri-ciri Jakarta itu kayak apa. Ya bisa saja dia jatuhnya ke Surabaya. Ya karena yang dianggap Jakarta ternyata Surabaya. Ya deh. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat global yang saya pahami. Pertama, untuk kita bisa berproses menuju kesejatian diri. Pertamanya adalah pada tujuan. Semakin jelas tujuan kita, semakin jelas tujuan hidup kita, maka akan semakin tertib proses kita untuk menuju ke sana. Mas Anto, jadi yang pertama, kalau tujuannya salah ya sudah kacau Mas, sulit Mas, karena seluruh proses kehidupan kita ini dari hari ke hari, jam ke jam, detik per detik, itu sangat didominir oleh tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kalau kita sudah, tujuan kita sukses, tapi sukses dalam ukuran materi, ya sudah, setiap detiknya kita akan terproses kehidupan kita, ya ujung-ujungnya arahnya ke materi itu. Atau istilah lainnya, meskipun ini tanda petik ya, bahwa dia menuhankan materi, gitu kan. Maksudnya dirinya didominasi oleh materi, sehingga seluruh gerak sampai kepada tujuan dan cita-citanya tidak lebih dari materi itu. Atau lebih luasnya lagi duniawi. Kalau materi biasanya kaitannya dengan uang, harta gitu ya. Tapi kalau duniawi di sana ada harga diri, ada gengsi, kekuasaan, ada ya hal-hal yang sifatnya larinya ke kenaikan mutu egoisme di kediriannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sangat menentukan sekali. Agar kita tidak terjebak ke bentuk kepalsuan diri, kita harus benar-benar menata tujuan hidup kita. Kayaknya itu yang bisa saya tanggapkan. Nah, tentang bahwa saya bukan narasumber dan saya bukan satu figur yang sudah mencapai kesejatian diri, itu sangat benar, sangat betul. 100% benar bahwa saya bukan narasumber dalam hal seperti itu, dan saya juga memang bukan figur yang sudah sampai ke titik ideal itu. Meskipun demikian, apakah berarti sharing-sharing tentang itu tidak relevan? Nah, disitulah kita sangat perlu memaklumi bahwa saya hanya di posisi sebagai teman. Saya dengan penjenengan itu sama-sama sebagai orang yang sedang berproses. Jadi jangan jadikan saya sebagai alat ukur atau rujukan, sama sekali bukan. Maka itulah kita sebut sharing. Ya, jadi kita bertukar pemahaman saja, kita bertukar ilmu saja. Bisa jadi itu kita sepakati, bisa jadi juga tidak. Boleh diterima, boleh juga ditolak. Saya pikir itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi terpenting adalah yuk kita berproses sesuai dengan kondisi dan kapasitas kita masing-masing. Sepanjang kita berproses, mungkin kita terjebak mau ke Jakarta, terjebak
baru sampai Cirebon sudah diangkat Jakarta. Tapi kalau kita terus berproses, kita akan tahu bahwa oh ini ternyata bukan Jakarta. Saya harus jalan lagi. Gitu. Kayaknya seperti itu. Jadi siapapun yang dia mempunyai kiat selalu berproses dan mempunyai konsistensi berproses dan berproses, maka pasti deh lambat atau cepat dia akan sampai ke tujuannya. Kenapa? Karena satu, Allah itu maha mendidik dan Allah memerintahkan kita untuk berproses. Dan itu adalah yang saya tahu adalah satu-satunya cara dalam rangka untuk menyempurnakan diri. Dan dengan itu pula kita bisa berproses menuju ke sejatian diri. Kayaknya begitu Mas Anto yang saya pahami. Mohon jangan diletakkan saya di luar kapasitas saya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembali ke Mas Indra. Iya, baik. Terima kasih Wo dan juga Mas Anto yang sudah bertanya tadi ya. Silakan Magic Listener, kita buka kembali line telepon di 633-2706, 633-2703 ya. Silakan Anda pergunakan. Ya, terutama juga Anda yang bisa mendengarkan Ramako melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM di Pontianak, atau juga yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 di seluruh Nusantara, dan tentunya yang streaming di live streaming www.ramakofm.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Anti di Ciledug. Mbak Anti di Ciledug. Silakan Mbak. Assalamualaikum Cibo. Waalaikumsalam. Saya mau tanya mengenai ini definisinya akidah Islamiyah Hasan al-Banna. Bisa agak Mbak Anti bisa pelan-pelan menyebutkannya Mbak. Oh. Definisi akidah Islamiyah menurut Imam Hasan al-Banna dikatakan penyatuan hati dan jiwa. Yang ingin saya tanyakan, menurut Siwo hati dan jiwa itu bedanya di mana, dan sebenarnya apa hati itu apa, jiwa itu apa? Sebentar, Siwo bisa terdengar? Iya. Oke, baik, terima kasih Mbak Anti. Tambah lagi boleh? Silakan satu lagi. Ya. Mengenai hal goib dan perkara goib itu bedanya apa dan masing-masing itu apa? Gitu. Goib dan perkara goib ya. Terus sekarang cuma nanya sebenarnya sama atau enggak antara Anas bin Malik dengan Abu Ayyub Al-Ansori Khalid bin Zaid bin Malik. Itu sama atau enggak sih, Wo? Anas bin Malik dengan Anas bin Malik dengan Abu Ayyub Al-Ansori Khalid bin Zaid bin Malik bin Nazar Al-Khazraj kalau mau ininya lagi. Iya, baik, terima kasih Mbak Anti. Yo, tolong jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dahsyat sekali ya Mbak Anti malam ini. Saya kira aja satu, aja tambah satu tambah lagi. Waduh. Oke, by the way, terima kasih ya Mbak Anti ya. Mudah-mudahan bermanfaat pertanyaannya untuk Magic Listener yang mendengarkan malam hari ini. Monggo sih, Wo. Mbak Aji, matur nuwun. Pertama tentang definisi akidah Islam menurut Hasan al-Banna. Ya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini karena memang saya tidak bisa mewakili beliau. Jadi beliau Hasan al-Banna sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin itu, beliau mempunyai ajaran-ajaran yang tidak sedikit dan tidak mudah, karena beliau mengajarkan ajaran-ajaran yang kemudian disebut dengan ajaran Ikhwanul Muslimin itu mempunyai satu ruang yang luas dan mencakup hal-hal yang banyak. Nah, kalau kemudian yang ditanyakan definisi akidah Islam menurut beliau itu juga tidak sedikit. Cakupan akidah yang diajarkan oleh beliau itu juga sangat luas gitu ya. Meskipun tetap prinsipnya ada pada prinsip primernya berbicara kepada tauhid, gitu kan. Meskipun kemudian beliau mengembangkan dalam jalur-jalur yang lebih luas sampai kepada permasalahan sistem perpolitikan. Kalau definisinya saya nggak ngerti ya, Mbak. Dan kalaupun saya ada ngerti beberapa hal itu sangat tidak representatif untuk mengatakan definisi akidah Islamiyah menurut Hasan al-Banna adalah ini. Nah, itu saya sangat tidak punya kapasitas untuk menjelaskan. Itu sebagai representasi dari ajaran akidah Ikhwanul Muslimin. Kayaknya itu yang mungkin menarik ya, bahwa beliau mengajarkan bentuk toleransi yang
sepanjang yang saya tahu cukup apa sangat luas gitu ya. Toleransi atau yang istilah beliau diajarkan sebagai tasamuh gitu, itu cukup luas meskipun itu kayaknya tergradasi pada pada generasi-generasi sesudahnya sehingga menjadi agak lebih sempit itu kayaknya sih. Tapi itu juga menjadi kajian para pakar-pakar pemikir dan pengamat tentang sejarah pergerakan Islam yang pernah terjadi kayaknya. Ya, jadi saya hanya bisa menjawab seperti itu. Dan buku beliau kan juga banyak itu yang diterjemah ke bahasa Indonesia juga banyak kok. Itu ada yang jalurnya dipresentasikan melalui Sayyid Qutb misalnya, ada yang dipresentasikan melalui Said Hawa. Itu untuk menyimpulkan tidak mudah deh kayaknya. Jadi kalau ditanyakan definisinya bagaimana, angkat tangan Mbak, mohon maaf ya Mbak Andi, saya tidak sekapasitas seperti itu. Kemudian pertanyaan tentang masalah penyatuan hati dan jiwa. Nah, apakah sebetulnya hati dan apakah sebetulnya jiwa? Kalau itu terkait kepada pertanyaan sebelumnya, yaitu terkait pelajaran atau ajaran yang sekarang sudah menjadi sebuah istilah, yaitu ajaran Ikhwanul Muslimin yang dipelopori, diketuai, dipimpin oleh beliau Hasan al-Banna. Itu kayaknya kita harus merujuk kepada konteks yang ada di situ. Paling tidak ini kalau istilah hati dan jiwa itu kan sudah terjemahan, sementara asli bahasa beliau kan bahasa Arab. Nah, itu kayaknya perlu juga dicermati. Di situ ada reduksi, ada penurunan nilai tertentu atau tidak di dalam terjemahan itu, gitu ya. Bahasa aslinya kita juga harus lihat. Kalau ini terkait dengan konteks sebelumnya, terkait dengan ajaran Ikhwanul Muslimin itu. Ya. Jadi kita harus melihat dulu yang diistilahkan dengan hati itu asalnya pakai kalimat apa, yang diistilahkan dengan jiwa itu asalnya pakai kalimat apa. Ya, kita tahu kan bahwa penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu sangat tidak mudah. Kenapa? Ada gap sebegitu kayanya bahasa Arab dan sebegitu kurangnya kosakata yang ada dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus kayaknya harus cermat dalam masalah itu. Tetapi kalau terlepas dari permasalahan yang sebelumnya, yaitu yang terkait dengan ajaran Ikhwanul Muslimin, nah, berarti kan itu bisa, saya menanggapinya bisa lebih luas, lebih populer, tidak harus terkait dengan konteks Ikhwanul Muslimin dan Hasan al-Banna. Kalau sepanjang yang saya tahu aja gitu ya, hati dan jiwa itu ada kesamaan tapi juga ada perbedaannya. Tapi saya rasa kalau kita pakai bahasa Jawa mungkin agak lebih mudah ya, karena mohon maaf itu sepanjang yang saya pelajari bahasa Jawa jauh lebih kaya kosakatanya dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tanpa mengurangi nilai strategisnya bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita, bahasa nasional kita. Tanpa mengurangi nilai strategisnya bahasa Indonesia di dalam rangka kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Hati, sepanjang yang saya tahu, itu punya cakupan yang lebih luas dari jiwa. Hati itu di sana paling tidak terkait adanya ruh, adanya akal, adanya nafas. Itu secara globalnya dan secara detailnya masing-masing juga ada pembahasan-pembahasan yang lebih rinci. Kemudian kalau jiwa itu sesuatu yang kita hasilkan dari adanya mekanisme proses kehidupan kita, itu membentuk jiwa. Jadi jiwa itu sesuatu kondisi yang kita hasilkan dari perjalanan kita dalam kehidupan ini. Sementara kalau hati itu di sana misalnya
ada apa ya, bahan dasar dari jiwa ini itu sudah dilengkapi adanya di dalam hati. Nah, di dalam hati itu ada sarana-sarana, ada peralatan-peralatan, ada mekanisme-mekanisme yang kemudian kita kelola membentuk satu mutu tertentu dari spiritual kita yang disebut dengan jiwa. Sulit ya? Mudah-mudahan enggak deh. Jiwa itu ada di dalam kesemestaan hati, sehingga jiwa itu masuk kepada kategori hati. Hati maknanya lebih luas dari jiwa. Hati itu di dalamnya itu termasuk diberikannya potensi-potensi, diberikannya sarana-sarana dasar dari batiniah kita. Itu semua masuk ke istilah hati. Meskipun nanti juga sampai ada pembagian, ada hati yang baik, hati yang buruk, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit gitu. Nah, kalau sudah istilahnya kepada hati yang sehat, hati yang sakit, itu sudah lebih dekat pemahamannya kepada jiwa. Yaitu merupakan hasil proses dari kehidupan kita yang batiniah, yang memanfaatkan sarana-sarana yang ada di dalam satu alam dalam diri kita yang disebut dengan hati. Kayaknya begitu deh, mudah-mudahan menjadikan tambah tidak puas saja antara hati dan jiwa. Saya ulangi lagi bahwa ini kalau saya menanggapinya lepas dari hal yang terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu terkait dengan permasalahan Ikhwanul Muslimin dan Hasan al-Banna. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan yang disebut penyatuan hati dan jiwa terkait dengan yang diajarkan oleh al-Muslimun, Ikhwanul Muslimin, ya itu kita harus melihat dulu konteks yang ada pada pelajaran itu. Kita harus melihat didefinisikan sebagai apa hati itu dan didefinisikan apa tentang jiwa itu. Ya karena kan itu jadi satu istilah yang terbuka untuk didefinisikan oleh masing-masing orang, sehingga terbuka untuk berbeda dalam mendefinisikan apa sih definisi jiwa dan apa sih definisi hati. Bisa jadi yang didefinisikan di situ di dalam ajaran yang terkait dengan Ikhwanul Muslimun bisa jadi berbeda dengan apa yang difahami secara populer oleh masyarakat kita. Bisa jadi. Jadi kalau untuk melihat itu keterkaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, kita harus kembali ke konteks sebelumnya itu dulu. Baru kita bisa mencoba memahami apa yang dimaksudkan hati dan jiwa dan apa yang dimaksudkan dengan penyatuan. Tapi kayaknya ini sangat-sangat terkait kepada istilah aslinya yang menggunakan bahasa Arab. Apakah yang diterjemahkan menjadi hati dalam bahasa Indonesia dan apakah kata yang dipakai yang kemudian diterjemahkan sebagai jiwa. Itu kayaknya mempunyai satu nilai strategis tertentu untuk kita cermati di situ. Saya membahas yang terakhir tadi tentang hati dan jiwa itu kalau saya tidak terikat dengan konteks ajaran Ikhwanul Muslimin dan sepanjang yang saya pahami hingga saat ini tentang hati dan jiwa itu seperti itu. Mbak Adi, terima kasih. Oh, masih. Apakah gaib dan perkara gaib? Apakah gaib dan apakah perkara gaib? Kalau gaib itu salah satu istilah yang terkait. Nah, ini lagi-lagi ini ruangnya
cukup terbuka lebar untuk didefinisikan berbeda oleh masing-masing kita. Misalnya begini, ada yang membatasi gaib itu sesuatu yang non duniawi. Ada yang mendefinisikan gaib seperti itu. Maksudnya non duniawi apa? Ya alam barzah, alam akhirat itu disebut gaib. Ada yang mendefinisikan sesuatu yang kita belum tahu. Itu juga disebut gaib. Misalnya begini, kita kan punya teman yang namanya Mas Pras, yang itu satu kolega dengan Mas Sam itu loh, sebagai teman kita sharing di Radio Ramako ini. Kalau kemudian saya tanya kepada Mas Sam, sekarang ini Mas Pras ada di mana? Ada di rumahnya sih, Wo. Kali dong. Iya. Nah, itu berarti di mananya Mas Pras itu gaib bagi Mas Sam. Karena Pak Mas Sam tidak tahu persis dia ada di mana. Tapi bagi orang yang sekarang bersama Mas Pras, dia tidak gaib. Keberadaan Mas Pras di mana itu tidak gaib. Ada yang membatasi istilah gaib seperti itu. Jadi itu kalau kita membahas tentang apakah gaib dari makna yang dikandung oleh istilah gaib. Itu kan juga bermacam-macam. Ada yang dikaitkan dengan makhluk misalnya. Makhluk gaib itu adalah makhluk yang tidak berjasad fisik. Sehingga kita menyebut malaikat itu gaib. Nah, ada meskipun sering disebut sebagai makhluk yang berjasad halus, tapi sering juga dimasukkan kepada istilah gaib itu, yaitu misalnya jin. Itu juga makhluk gaib, kan? Jadi gaib itu sangat luas sehingga membuka ruang definisi-definisi. Ada yang definisi ada kalau istilahnya itu, kalau dalam bahasa teknis itu ada definisi yang penuh, ada definisi yang tidak penuh. Nah, ada definisi yang luas, juga ada definisi yang sempit. Nah, kita kemudian harus kembali lagi kepada konteksnya. Tapi kalau sepanjang yang saya tahu, batasan maksud, batasan arti, kandungan arti dari istilah gaib yang paling luas, sepanjang yang saya tahu adalah sesuatu yang belum diketahui itu disebut gaib. Tetapi pada saat sudah diketahui menjadi tidak gaib. Nah, nanti kalau pembahasannya tentang itu sampai kepada yang maha gaib, nah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya tunggal, satu toktil, nggak ada yang lainnya, sehingga dia tak pernah bisa diketahui hakikatnya. Benar-benar itu gaib gitu. Karena kalau gaib yang lain, misalnya kalau kutub utara bagi saya sekarang ini gaib. Tapi kalau saya sudah sampai ke kutub utara menjadi tidak gaib. Alam barzah bagi saya itu gaib sekarang. Tapi setelah saya sampai ke alam barzah menjadi tidak gaib. Akhirat itu gaib, misalnya itu bagi saya sekarang. Tapi kalau saya sudah sampai ke alam akhirat itu, alam akhirat menjadi tidak gaib. Ya, itu berangkat dari definisi yang mengatakan bahwa gaib itu adalah segala sesuatu yang kita tidak tahu, kita belum tahu. Itu gaib. Setelah kita tahu menjadi tidak gaib. Seperti kalau dalam contoh tadi, sekarang itu saya dan Mas Sam itu gaib terhadap di mana keberadaan Mas Pras. Tapi pada saat nanti sudah ketemu Mas Pras, itu menjadi tidak gaib lagi. Ya ini Mas Pras di sini, ya. Itu tentang keberadaan fisik kok ya. Tapi kalau tentang keberadaan pikiran, keberadaan jiwa, itu nanti mungkin secara fisik ya ada di sini, tapi pikirannya ada di mana? Itu lain lagi, lebih rumit lagi. Kalau perkara gaib itu sepanjang yang saya tahu itu mengkait kepada masalah kategori. Bahwa ada perkara gaib, ada perkara yang tidak gaib. Sering disebut gaib dan syahadah. Gitu kan.
syahadah itu yang sudah diketahui, yang sudah dilihat. Sementara kalau gaib itu sesuatu yang belum diketahui atau tidak dilihat. Ya, itu kalau perkara gaib itu kaitannya mungkin dengan objek-objek tertentu. Ini perkara gaib atau bukan. Jadi itu permasalahan pengkategorian. Ya kayaknya begitu kan, tidak perlu dibedakan atau dipersamakan loh. Apakah perbedaan gaib dan perkara gaib? Kayaknya pertanyaannya juga kayak gitu. Tapi tadi ditanyakan apakah gaib dan apakah perkara gaib. Kayaknya begitu Mbak Ati, Mbak Andi ya di Ciledug. Kemudian yang terakhir ini tentang ada dua nama, Anas bin Malik, kemudian Abu Ayyub Al-Ansori. Ini setahu saya lagi ya. Abu Ayyub Al-Ansori itu saya teringat dalam pelajaran sejarah itu adalah seorang Ansor yang beliau mendapatkan kehormatan pada saat Rasulullah itu setelah hijrah, dalam makna hijrah lokasi dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau bersemayam di mana, beliau kemudian tinggal di mana. Nah ini beliau tinggal di rumah seorang Ansor yang namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Itu tentang Abu Ayyub Al-Ansori yang saya tahu ya. Jadi siapakah Abu Ayyub Al-Ansori? Adalah salah satu dari kaum Ansor yang rumahnya ditinggali oleh Rasulullah, yang di kemudian hari rumah itu diberikan kepada Rasulullah. Jadi akhirnya Rasulullah punya rumah di dekat Masjid Nabawi. Jadi lebih dulu rumah itu ada dan di sekitar rumah itu kemudian dibangun Masjid Madinah itu, Masjid Nabawi. Ya. Yang nanti berikutnya rumah itu setelah beliau wafat ditinggali oleh putrinya dan putra mantunya dan cucunya, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Ruqayyah, Zainab dan lain. Itu yang saya tahu itu. Itu terkait dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Sementara kalau Anas bin Malik itu kayaknya generasinya di bawah beliau, yang kemudian beliau sering dinisbahkan kepada banyak riwayat-riwayat yang merujuk sumber satrawinya itu kepada Anas bin Malik. Misalnya beliau seorang perawi, tapi sedikit riwayat-riwayat yang ujung perawinya itu Abu Ayyub Al-Ansori itu sedikit, tapi kalau Anas bin Malik kayaknya lebih banyak. Dengan pemahaman saya terhadap sejarah itu, kalau kemudian ditanyakan apakah Anas bin Malik itu orangnya sama dengan Abu Ayyub Al-Ansori, sepanjang yang saya tahu tidak. Itu orang yang berbeda. Abu Ayyub Al-Ansori lebih tua dibandingkan Anas bin Malik, dan kayaknya itu ada terjadi bukan sekedar tua dalam makna umur, tapi itu sudah beda generasi kayaknya. Mudah-mudahan jawaban saya jangan dijadikan rujukan pasti, karena saya juga sangat terbatas dalam belajar sejarah, dan saya ingat saya juga sambungannya tidak terlalu luas, sehingga jadikan ini sebagai sebuah data. Jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Jadikan sebagai tambahan data, tambahan wawasan, dan sebagai bahan perbandingan. Semoga ini semua dalam rangka sudah berproses menuju ke sejatian diri. Kayaknya begitu Mbak Andi di Ciledug. Halo Mas Sen. Ya Siwo. Mas Sen sama siapa nih? Berarti kita harus break dulu Siwo. Waktunya masih apa toh? Gimana? Kan breaknya masih 10 menit lagi. Kurang lebih sekitar 3 menit lagi Siwo. Enak aja. Oh gitu, mau tambah lagi. Atau kalau enggak kita coba jawab SMS karena waktunya mepet Siwo. Ya. SMS Kan 1 ya Siwo ya. Oke. Ya. Ini 1 SMS tuh Siwo. Sebelum kita turun ya. Kenapa masih SMS kalau ada yang masuk?
saya takut waktunya nggak cukup sih, Wo. Kita Ya coba kan? SMS dulu. Terus Karena ini kenapa? SMS udah cukup banyak sih, Wo. Kesian sih, Wo. Kan on air, kita kan on air gimana sih? Oke, ini dari siapa? Dari hanya ingin minta dideskripsikan saja sosok fisik dari Siwo itu seperti apa gitu loh. Kan dulu pernah Mungkin belum pernah datang kali Siwo. mau diulang. Ini Ya ada udah, dari nggak SMS. apa-apa. Assalamualaikum Mas Sam, tolong dideskripsikan sosok fisik dari Siwo. Sosok fisik kan? Trendy. Sosok fisik kan? Iya, Mas orangnya Sam pernah trendy. ketemu. Silakan dideskripsikan. Orangnya sama Mas Sam. trendy begitu ya Siwo. Ya. Orangnya trendy begitu ya. Nah, Terus gini. Kan Mas Sam pernah ketemu saya. saya lupa Siwo. Kita kan pernah bergelut sampai 3 hari 3 malam. Ya dong. Sudah Gitu ya. Tapi lebih bagus kalau Siwo sendiri Siwo yang apa namanya mendeskripsikan. Jadi lebih enak gitu loh Siwo. Jadi lebih orang lebih percaya gitu. Monggo Siwo. 2 menit untuk memperkenalkan diri ya. Saya seorang laki-laki